Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayumila Anjani. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Bali Internasional, tepatnya di jurusan Administrasi Rumah Sakit. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan menyusun atau membuat surat serta upaya memahami dan menerapkan IRM atau Electronic Record Management. Adapun video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perkantoran yang diampu oleh dosen saya, itu yang terhormat Bapak Nurse IGD Suasnawo Eskep MM. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung aja kita mulai. Baik, ini merupakan slide pertama dari materi yang akan saya bawakan, di mana di sini telah tertera judulnya, yaitu menyusun atau membuat surat serta upaya memahami dan menerapkan IRM atau Electronic Record Management. Di sini juga telah tertera identitas saya secara singkat, di mana ini telah saya sampaikan di awal. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu akan saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Adapun slide berikutnya yaitu terkait dengan pokok bahasan yang meliputi 1. Korespondensi atau surat menyurat, yang kedua yaitu bentuk surat, yang ketiga yaitu bagian-bagian surat beserta dengan fungsinya, yang keempat yaitu bahasa surat, yang kelima yaitu kecakapan dan keterampilan dalam menyusun surat, yang keenam yaitu perbandingan sistem dokumen non-elektronik dengan sistem dokumen elektronik, yang ketujuh yaitu manfaat dan tantangan IDMS atau Electronic Document Management System. Selanjutnya yaitu unsur utama IDMS dan hal yang perlu diperhatikan dalam IDMS. Berikutnya yaitu terkait dengan metadata, lalu keahlian dan kompetensi penggunaan IDMS serta koordinasi antar komponen-komponennya. Berikutnya terkait langkah-langkah implementasi IRM, dan terakhir yaitu terkait dengan transformasi digital. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan korespondensi atau surat menyurat. Adapun pengertiannya itu merupakan kegiatan bahasa yang dilakukan dengan interaksi tulis sebagai alat komunikasi tertulis yang dirasakan semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hubungannya dengan teknologi informasi dan komunikasi yaitu menulis dan mengirim surat menggunakan media sosial seperti email, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk bahasa dan etika dalam korespondensi diantaranya meliputi 1. Yaitu dalam surat resmi dan surat niaga, yaitu bahasa surat harus singkat dan sederhana. Yang kedua yaitu isinya mantap, tidak meragukan, mudah dan cepat bisa dipahami oleh si penerima atau pembaca surat. Lalu terkait dengan etika korespondensi, yaitu dalam nada surat harus simpatik, sopan, luwes tetapi lugas dan juga menarik, sehingga penulis itu semestinya menghindari penggunaan kata dan bahasa yang bermakna ganda atau ambigu, dan juga menghindari penggunaan kata dan bahasa yang bisa menyakiti perasaan atau membuat ketersinggungan si pembaca atau penerima surat. Masih lanjutan terkait dengan korespondensi yaitu tentang kemudahannya, di mana kemudahan dari korespondensi ini diantaranya meliputi biaya yang relatif murah, yang kedua yaitu tidak terikat waktu dan tempat, yang ketiga, jangkauan lebih luas. Yang keempat, dapat diarsipkan sebagai tanda bukti. Yang kelima, pesan dapat sampai ke tujuan sesuai dengan sumbernya. Dan yang terakhir yaitu pesan dapat dibaca secara berulang-ulang. Meski begitu, adapun kesulitan dalam korespondensi atau surat menyurat ini, diantaranya yang pertama yaitu terkait dengan penggunaan bentuk surat yang tepat, karena bentuk surat itu sangat banyak ragamnya. Oleh karena itu, harus benar-benar diketahui bagaimana penggunaan bentuk surat yang tepat yang tentunya disesuaikan dengan tujuan surat itu dibuat. Lalu kesulitan yang kedua yaitu terkait dengan penyusunan bagian-bagian surat secara cermat. Berikutnya yaitu terkait penggunaan EYD dalam surat, dan kesulitan yang terakhir yaitu terkait penggunaan kalimat efektif dalam surat. Masih lanjutan dari korespondensi yaitu terkait dengan kriteria menulis surat. Di antaranya yang pertama terkait dengan wawasan surat menyurat, yang kedua penguasaan bahasa, di mana penguasaan bahasa ini tentunya sangat penting di mana agar saat menulis surat itu isinya jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan si pembaca. Jadi gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya itu terkait penguasaan permasalahan, lalu adab sopan santun surat. Berikutnya itu konten surat yang layak, dalam hal ini jangan sampai berisi unsur sara. Berikutnya itu terkait objektivitas, keefektifan kata, keruntuhan kalimat, dan tentunya harus memperhatikan kaidah-kaidah dari korespondensi. Adapun jenis-jenis surat di mana dibedakan menjadi 3 kategori,
Yang pertama, berdasarkan pembuatnya dibedakan menjadi surat pribadi dan surat resmi. Yang kedua, berdasarkan pesan atau isi surat dibedakan atas surat keluarga, surat setengah resmi, surat sosial, surat niaga, surat dinas, dan surat pengantar. Terakhir, yaitu berdasarkan dengan keamanan suratnya dibedakan menjadi surat sangat rahasia, surat konfidensial, dan terakhir surat biasa. Nah, ke pokok bahasan yang berikutnya itu terkait dengan bentuk surat, di mana bentuk surat itu sangat banyak adanya. Pertama yaitu bentuk lurus penuh, yang kedua bentuk lurus, yang ketiga yaitu bentuk setengah lurus, yang keempat yaitu bentuk lekuk. Bisa dilihat pada layar contoh-contoh dari bentuk-bentuk suratnya. Berikutnya yaitu yang kelima ada bentuk resmi Indonesia, di mana untuk bentuk resmi Indonesia ini akan saya bahas secara khusus di slide berikutnya. Yang keenam itu ada bentuk simple style. Yang ketujuh ada bentuk hanging paragraph atau bentuk menggantung. Yang kedelapan ada bentuk British style. Dan yang terakhir yaitu bentuk American style. Langsung saja ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu terkait dengan bagian-bagian surat beserta fungsinya. Di sini saya menggunakan bentuk surat resmi Indonesia. Dan itu adalah tampilan dari bentuk surat resmi Indonesia. Dan untuk bagian-bagiannya diantaranya meliputi kepala surat, nomor surat, tanggal surat, sifat surat, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, tubuh surat yang meliputi pembuka, isi dan penutup surat, lalu ada salam penutup, tanda tangan yang mencantumkan nama dan jabatan penulis, tembusan, dan terakhir yaitu inisial. Berikut penjelasan terkait dengan fungsi-fungsi dari setiap bagian-bagian surat tersebut. Yang pertama adalah kepala surat atau sering juga disebut dengan kop surat, di mana ini merupakan bagian surat yang letaknya paling atas dan berfungsi untuk memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat kantor, instansi, atau organisasi yang mengirim surat. Nah, kepala surat ini juga berfungsi untuk menunjukkan keresmian dari sebuah surat, di mana kepala surat yang resmi itu biasanya terdiri dari nama kantor organisasi atau instansi, berisikan alamat, nomor kotak pos, nomor kode pos, nomor telepon, nomor telex, dan yang terakhir yaitu lambang instansi atau organisasi terkait. Bagian yang kedua yaitu terkait dengan nomor surat, di mana surat resmi itu biasanya mencantumkan nomor, jenis, instansi pengirim surat, dan juga kode surat. Nah, yang dimaksud dengan nomor surat itu ialah nomor urut surat yang telah dikeluarkan oleh instansi atau organisasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kode surat itu adalah kode klasifikasi masalah yang disampaikan pada surat tersebut. Sedangkan tahun yang tertera pada nomor surat itu menunjukkan tahun kapan surat itu dibuat. Masih lanjutan dari nomor surat itu adapun fungsi-fungsinya di antara lain meliputi bisa mengetahui banyaknya surat yang keluar. Yang kedua, memudahkan pengarsipan surat. Yang ketiga yaitu memudahkan mencari surat itu kembali jika dibutuhkan. Dan fungsi yang terakhir yaitu dapat memudahkan petugas dalam proses pengarsipan. Di layar sudah tertera contoh dari penulisan nomor surat. Dan langsung saja lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu terkait dengan tanggal surat. Nah, dalam menulis tanggal surat itu sebaiknya tanggal, bulan, dan tahun ditulis dengan lengkap, jangan disingkat. Nah, tanggal surat itu berfungsi untuk mengetahui waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah surat serta sebagai petunjuk dalam proses pengarsipan surat. Nah, untuk surat-surat resmi atau surat dinas, tanggal surat tidak perlu didahului dengan nama tempat surat itu dibuat, karena nama tempat itu sudah tertera pada kepala surat, kecuali surat yang tidak menggunakan kepala surat. Nama tempat ini tetap ditulis di depan tanggal surat. Untuk contohnya juga telah tertera pada layar. Bagian surat yang berikutnya yaitu sifat surat. Nah, sifat surat ini biasanya hanya digunakan untuk surat menyurat di kalangan militer. Sementara itu, surat menyurat di kalangan sipil, itu sifat surat jarang sekali digunakan. Sifat surat ini biasanya ditandai dengan predikat biasa, rahasia, sangat rahasia, ataupun konfidensial. Nah, untuk penulisan sifat surat itu berada di bawah nomor surat. Contohnya juga telah tertera pada layar. Berikutnya yaitu bagian surat, lampiran surat. Nah, lampiran surat itu adalah bagian surat yang berguna untuk menunjukkan adanya sesuatu yang disertakan beserta surat. Nah, sebaiknya lampiran surat ini ditulis dengan
jelas agar penerima surat segera mengetahui ada tidaknya sesuatu yang dilampirkan bersama dengan surat. Jika sebuah surat tidak ada lampirannya, maka setelah nomor surat tidak perlu dituliskan kata lampiran, karena memang surat tersebut tidak melampirkan sesuatu. Contohnya pun telah tertera pada layar. Berikutnya yaitu hal atau perihal surat. Nah, bagian surat ini berfungsi untuk mengetahui isi atau inti pokok masalah pada surat yang dikirimkan tanpa harus membaca surat tersebut secara keseluruhan. Penulisan hal atau perihal surat ini sebaiknya ditulis secara singkat saja. Biasanya, hal surat digarisbawahi atau ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Contohnya juga telah tertera pada layar. Berikutnya yaitu alamat surat. Nah, alamat surat itu dapat berfungsi sebagai satu, alamat petunjuk langsung bagi penerima surat. Yang kedua, dapat sebagai petunjuk arsip dalam menyimpan surat, lalu mempermudah petugas pos, dan yang terakhir yaitu sebagai alamat luar jika menggunakan sampul berjendela. Contohnya juga telah tertera pada layar. Bagian surat berikutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka suatu surat digunakan sebagai kesatuan berbahasa tulis. Salam pembuka dapat digunakan sesuai dengan keperluan penulisan surat. Contoh dari salam pembuka seperti dengan hormat, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Terkait dengan isi surat. Nah, isi surat itu adalah bagian surat yang digunakan untuk menyatakan berita atau sesuatu yang ingin dinyatakan dalam surat tersebut. Bagian isi surat pada surat resmi biasanya berisi atau terdiri atas paragraf isi dan paragraf penutup, di mana sesungguhnya agar isi surat itu baik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tetapkan terlebih dahulu bentuk surat yang akan ditulis. Yang kedua, tentukan dahulu maksud atau tujuan surat tersebut. Yang ketiga, urutkan terlebih dahulu maksud surat tersebut secara sistematis dan logis, lalu tuliskan setiap masalah dalam satu paragraf. Hindari penggunaan istilah dan akronim yang belum lazim. Berikutnya itu tulislah surat tersebut dengan EYD yang tepat atau ejaan yang disempurnakan. Berikutnya itu gunakan bahasa yang baik dan benar. Dan terakhir yaitu hindari penggunaan kalimat yang berbelit-belit. Sebaiknya gunakan kalimat-kalimat yang efektif sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi si penerima atau pembaca surat. Bagian selanjutnya yaitu salam penutup. Nah, salam penutup sebuah surat itu dapat digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa keakraban pengirim surat terhadap penerima atau pembaca surat. Namun ada hal yang perlu diingat, di mana untuk surat-surat resmi yang bersifat formal atau penting itu tidak perlu menggunakan salam penutup, melainkan dituliskan jabatan pengirim surat atau orang yang menandatangani surat tersebut. Berikutnya yaitu bagian yang berisikan tanda tangan, nama, dan jabatan si penulis atau pengirim surat. Nah, sebuah surat itu dianggap sah jika telah ditandatangani oleh pejabat atau orang yang berwenang terhadap surat tersebut. Surat yang belum ditandatangani oleh orang yang berwenang, surat tersebut belum bisa dianggap sah atau bahkan tidak sah sama sekali. Nah, dalam kenyataannya di lapangan, tidak semua surat itu dapat diselesaikan oleh kepala atau pimpinan instansi perusahaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan banyaknya tugas yang harus ditangani oleh pimpinan tersebut. Oleh karena itu, untuk beberapa hal terkait dengan penandatanganan sebuah surat, itu dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawah pimpinan atau orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk hal tersebut, sesuai dengan tata kerja yang berlaku pada instansi atau organisasi yang bersangkutan. Berikutnya yaitu bagian tembusan. Nah, tembusan ialah bagian surat yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang menerima surat itu, selain objek dari surat. Karena surat tersebut perlu juga diketahui oleh pihak lain yang mendapat tembusan surat tersebut, di mana tembusan surat berguna untuk menghitung jumlah lembar surat yang akan ditik sesuai dengan keperluannya. Contohnya sudah tertera pada layar. Terakhir yaitu inisial. Nah, ini maksud dengan inisial ialah singkatan nama pengonsep surat dan nama pengetik surat yang ditulis pada bagian kiri bawah sebuah surat, di mana inisial ini dicantumkan sebagai kelengkapan dari sebuah surat, terutama untuk surat-surat penting atau surat berharga lainnya. Hal ini mengandung maksud apabila suatu saat terdapat kekeliruan mengenai surat tersebut, penanda tangan surat dapat memanggil kedua petugas itu untuk ikut
mempertanggungjawabkan surat yang dimaksud. Dengan demikian, inisial ini hanya berguna bagi pengirim surat, sehingga tidak ada artinya bagi si penerima atau pembaca surat. Oleh karena itu, sebaiknya inisial surat itu hanya ditulis pada arsip surat saja. Untuk contohnya ada di layar. Berikutnya terkait dengan bahasa surat. Bahasa surat harus bersifat jelas, singkat, dan sopan. Bahasa yang digunakan pada surat resmi itu biasanya tidak sama dengan bahasa yang digunakan pada surat pribadi, di mana surat resmi itu menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia yang biasa digunakan pada peristiwa penting yang sifatnya resmi atau bahasa kenegaraan. Sementara untuk surat pribadi itu menggunakan bahasa yang sifatnya lebih santai, bahasa Indonesia ragam santai yang kata-katanya banyak mengandung atau bermakna konotasi. Berikutnya terkait dengan kecakapan dan keterampilan dalam menyusun surat, di antaranya meliputi 1. Pemahaman terkait masalah yang akan dituliskan. Yang kedua yaitu terkait tentang pemahaman ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Yang ketiga yaitu pengetahuan terkait dengan kedudukan pengirim surat dan kedudukan penerima surat. Yang keempat yaitu penguasaan teknik-teknik menyusun surat yang baik. Yang kelima yaitu pemahaman EYD atau ejaan yang disempurnakan. Terakhir yaitu penguasaan pemakaian bahasa yang baik dan benar. Lanjut ke perbandingan sistem dokumen non-elektronik dengan sistem dokumen elektronik. Untuk sistem dokumen non-elektronik yaitu memungkinkan seorang staf lupa untuk mencetak dan mengarsipkan dokumen. Yang kedua, pesan email atau dokumen elektronik itu dapat terhapus dari komputer tanpa diarsipkan sebelumnya. Yang ketiga, dokumen elektronik dari situs web dan intranet tidak terkontrol versi dan perkembangannya secara efektif. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat mengelola dokumen multimedia seperti teks, gambar, dan suara secara terintegrasi. Berikutnya yaitu sistem dokumen elektronik, di mana pengumpulan informasi itu jauh lebih baik, konsisten, dan mudah dicari kembali. Yang kedua, memudahkan penggunaan dokumen secara bersama antar unit organisasi dalam lembaga pemerintah. Yang ketiga yaitu memudahkan penyusunan informasi organisasi secara terstruktur. Yang keempat yaitu memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas layanan publik. Yang keenam yaitu mengelola informasi sebagai suatu aset yang tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir yaitu lebih responsif pada perubahan. Berikutnya terkait dengan manfaat dan tantangan IDMS atau Electronic Document Management System. Adapun manfaatnya yaitu dokumen dalam bentuk elektronik itu mudah dibuka dan ditelusuri isi dan riwayatnya. Dokumen elektronik memungkinkan pembagian informasi yang lebih efektif serta dapat memberikan kontribusi pada penyebarluasan informasi. Yang ketiga yaitu pertukaran informasi yang lebih efektif, dan yang terakhir yaitu menyediakan sumber informasi yang berkualitas dan otentik. Untuk tantangannya diantaranya meliputi 1. Pemahaman yang baik tentang dokumen dan sistem informasi yang mendukungnya. Yang kedua yaitu terkait dengan prosedur akuisisi dan penciptaan dokumen sebagai bagian dari sistem administrasi. Yang ketiga yaitu prosedur penyimpanan dokumen elektronik yang dirancang untuk menjamin integritas, kualitas, dan keamanan dari dokumen tersebut. Yang keempat yaitu prosedur untuk menjamin kemudahan dan kelancaran akses semua dokumen selama diperlukan. Selanjutnya yaitu prosedur untuk evaluasi, audit, penjadwalan, serta pemusnahan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya yaitu budaya kerja yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi. Dan tantangan yang terakhir yaitu keterampilan dan kompetensi pada bidang EDMS atau Electronic Document Management System untuk semua pengguna dan pengelola dokumen. Berikutnya terkait unsur utama IDMS dan hal yang perlu diperhatikan dalam IDMS. Untuk unsur utama IDMS itu ada 3. Pertama yaitu kebijakan, strategi, dan budaya kerja. Yang kedua yaitu prosedur pengelolaan dokumen elektronik dalam suatu siklus hidup dokumen. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi yang mendukung manajemen dokumen. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam IDMS diantaranya meliputi 1. Metadata. Yang kedua, pemeliharaan dokumen elektronik. Yang ketiga, migrasi dokumen elektronik. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pemusnahan dokumen.
Langsung saja ke pokok bahasan berikutnya terkait dengan metadata. Adapun pengertian dari metadata yaitu informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, dan setidaknya menjadikan suatu informasi itu menjadi lebih mudah untuk ditemukan kembali, lebih mudah untuk digunakan ataupun dikelola. Adapun fungsi dari metadata ini diantaranya pertama, membuat sumber daya bisa ditemukan dengan menggunakan kriteria yang lebih relevan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya. Yang ketiga, mengelompokkan sumber daya yang serupa. Yang keempat, membedakan sumber daya yang tak memiliki kesamaan. Yang terakhir yaitu memberikan informasi lokasi. Untuk jenis-jenis metadata itu ada 3. Yang pertama, metadata deskriptif, itu menggambarkan suatu sumber daya dalam maksud seperti penemuan dan identifikasi, di mana meliputi elemen misalnya judul, abstrak, pengarang, dan juga kata kunci. Yang kedua yaitu metadata struktural, menunjukkan bagaimana kumpulan objek disusun secara bersama-sama menjadi satu. Misalnya bagaimana halaman-halaman itu ditata untuk membentuk suatu bab. Dan yang terakhir yaitu metadata administratif, yang menyediakan informasi untuk membantu mengelola sumber daya, misalnya terkait kapan dan bagaimana suatu informasi itu diciptakan, tipe dokumen dan informasi teknis lainnya, serta siapa yang bisa mengaksesnya. Lanjut terkait dengan keahlian dan kompetensi penggunaan IDMS serta koordinasi antar komponennya. Nah, untuk keahlian dan kompetensinya yaitu pertama terkait dengan pengelola sistem informasi. Ini bertanggung jawab terhadap kelancaran penyediaan layanan informasi IDMS, termasuk infrastruktur dan aplikasi pendukungnya. Yang kedua, pada pengguna dokumen elektronik itu menghasilkan dan menggunakan dokumen elektronik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, serta memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dokumen elektronik pada saat pembuatannya. Lanjut, untuk koordinasi antar komponen dalam IDMS ini meliputi pertama komponen manajemen lembaga, di mana ini berkewajiban untuk menentukan kebijakan formal lembaga mengenai kelancaran penggunaan IDMS, memastikan kelancaran migrasi dokumen, keadaan sistem IDMS, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada komponen pengguna dokumen elektronik, di mana ini berkewajiban untuk menggunakan format standar dokumen elektronik, mengikuti standar prosedur operasional dalam membuat dan menggunakan dokumen elektronik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu komponen pengelola atau administrator sistem, di mana ini berkewajiban untuk mengelola dan mengkategorikan dokumen elektronik, melakukan proteksi terhadap perubahan isi dokumen elektronik sesuai jangka waktu yang ditentukan, dan juga sebagainya. Nah, terkait dengan langkah-langkah implementasi IRM, di mana langkah-langkahnya meliputi 1. Penetapan kebijakan organisasi. Yang kedua yaitu pemantapan dan pengembangan yang berkesinambungan, serta pemeliharaan sebuah inventory yang mengelola kumpulan record elektronik yang ada. Yang ketiga yaitu penetapan strategi dan implikasi IRM pada sistem dan layanan baru. Yang keempat yaitu perencanaan untuk appraisal dan evaluasi aset informasi yang teridentifikasi pada inventory kumpulan record. Yang kelima yaitu penetapan strategi untuk penyiapan dokumen yang teridentifikasi. Yang keenam yaitu penetapan detail rencana strategis. Yang ketujuh yaitu penetapan spesifikasi kebutuhan secara detail. Yang kedelapan yaitu penentuan rencana implementasi untuk sistem, fasilitas, dan prosedur. Dan yang terakhir yaitu implementasi fasilitas dan prosedur untuk pemeliharaan dan penerapan sistem manajemen record elektronik atau IRM. Nah, untuk gambar langkah-langkahnya sudah tertera pada layar. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan transformasi digital. Legalitas dokumen digital dan kebijaksanaan tata cara transformasi telah diterangkan dan dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan juga Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 8 Tahun 1088 Tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dan legalisasi atau mentransformasi dokumen berbentuk kertas menjadi dokumen berbentuk digital atau elektronik, yaitu dengan cara pemindaian atau screening, di mana dalam pemindaian itu harus ada proses penjaminan kualitas atau quality assurance. Untuk gambar terkait transformasi digital telah tertera pada layar.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi membuat atau menyusun surat dan upaya memahami dan menerapkan Electronic Record Management atau IRM. Apabila dalam prosesnya ada tutur kata saya yang salah, maka mohon dimaafkan, dan apabila ada materi yang keliru, saya juga mohon untuk dimaafkan, dan semoga saya bisa menyampaikan materi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, saya sampaikan dan sampai jumpa.